Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas Bitcoin lagi, tapi ini lebih spesifik ke price action dan potensiali apa yang bisa kita manfaatkan melihat price yang seperti ini untuk Bitcoin teman-teman. Ini sebenarnya sesuai dengan beberapa analisis dari Uang Receh yang kemarin sempat berikan, di mana menurut Uang Receh kalau Bitcoin itu berhasil break dari posisi krusialnya pada saat kemarin itu Uang Receh buat video itu candlenya masih di sekitaran break tapi posisinya masih tipis teman-teman, dan hari ini sudah super break kalau menurut Uang Receh. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas dan gimana sih target harga dari Bitcoin, akankah sampai ke level 30.000? It's not impossible for Bitcoin teman-teman. Simak penjelasannya sampai akhir, dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, sekarang adalah saat yang tepat untuk subscribe channel Uang Receh dan tentunya nyalakan icon loncengnya biar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita ulas sebentar dari beberapa sentimen yang menurut Uang Receh cukup oke untuk Bitcoin, only Bitcoin teman-teman. Nah kemarin Uang Receh sudah sempat bahas gimana itu BlackRock digembar-gemborkan sedang menggodok yang namanya Bitcoin ETF spot, dan ternyata ini ada satu lagi teman-teman, Fidelity itu juga sedang merencanakan untuk menjual yang namanya Bitcoin ETF spot. Dan ada salah satu kabar juga yang menyebutkan bahwa Fidelity ini ada kemungkinan besar akan mengakuisisi Grayscale Bitcoin Trust. Nah dua kabar ini sebenarnya yang menurut Uang Receh pribadi menimbulkan dampak positif ke market. Hal itu tercermin dari beberapa price action yang bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir. Nah teman-teman, kalau kita main hitung-hitungan saja nih antara BlackRock dengan Fidelity, dua investor manajemen yang cukup besar kalau menurut Uang Receh. BlackRock mengelola 10 triliun US dollar dan untuk Fidelity itu mengelola 4,5 triliun US dollar. Kalau keduanya digabung berarti akan ada dana yang dikelola oleh dua perusahaan ini itu sekitar 14,5 triliun US dollar. Kita ambil sekitar 5% sajalah teman-teman. Misal 5% itu ditaruh di cryptocurrency, berarti bakal ada aliran uang itu sekitar 700 miliar US dollar. Dan sekarang kalau kita melihat market cap dari cryptocurrency itu berada di angka 1 sampai 1,1 triliun US dollar. Ini adalah pertambahan yang cukup signifikan kalau menurut Uang Receh. Mengacu dari tahun 2021 di saat itu Bitcoin mencapai ATH di sekitaran 65.000 US dollar. Market cap di tahun tersebut itu ternyata hanya menyentuh sekitar 2 triliun US dollar, dan waktu itu market cap masih terbagi rata teman-teman. Artinya proporsi Bitcoin dengan altcoin lain itu hampir mirip-mirip ya. Dan sekarang kalau menurut Uang Receh pribadi, Bitcoin adalah salah satu aset yang super valuable karena mungkin dengan beberapa hedge fund yang bergabung di Bitcoin ETF itu akan semakin memperlebar jarak Bitcoin dengan altcoin teman-teman. Artinya mungkin Bitcoin dominance itu bisa jadi cukup signifikan secara kenaikannya kalau misal 700 miliar US dollar itu lari ke Bitcoin semuanya. Dan menurut Uang Receh pribadi, jika hal ini benar-benar kesampaian, next target bukan hanya 65k, maybe dalam jangka cukup panjang sekitar 1 tahunan lagi, kalau dua aset investment itu jadi bergabung dan melegalkan Bitcoin ETF, 100.000 US dollar untuk Bitcoin bukan hal yang impossible teman-teman. Tapi di sini kita nggak usah FOMO terlebih dahulu. Ini bukan saran jual atau beli aset Bitcoin. Pada kesempatan kali ini kita akan full coba akses price action dan potensiali apa yang bisa kita manfaatkan dari market Bitcoin teman-teman. Di sini kita gunakan daily chart terlebih dahulu. Nah, menurut Uang Receh pribadi sama seperti kemarin teman-teman. Pada saat kemarin itu Uang Receh buat video, candlestick itu masih di sekitaran titik ini, masih konsolidasi untuk break dari posisi descending channelnya.
Dan after break kita sama-sama tahu terjadi kenaikan yang cukup impulsif. Bahkan teman-teman, beberapa resisten langsung ditabrak sekaligus oleh pergerakan Bitcoin pada hari ini. Dimana kita tahu pola seperti ini biasanya memang yang disebut V formation. Itu mengindikasikan bahwa sebuah aset itu mengalami yang namanya pola reversal atau pembalikan arah dari semula itu bearish dan sekarang menjadi bullish teman-teman. Nah, selain itu, uang receh kemarin itu sempat memperhatikan resisten di sekitaran 27.200 dan tentunya resisten di sekitaran angka 28.200. Uang receh sebenarnya nggak nyangka teman-teman kalau kedua resisten ini itu di break Bitcoin dengan cukup mudah di hari ini, bahkan hampir tanpa perlawanan. Artinya candle ngacir begitu saja teman-teman. Tidak ada order sell yang mencegah Bitcoin untuk terus meningkat pada keadaan hari ini. Nah, mungkin dua sentimen itu masih cukup memberikan impact yang cukup positif ke market. Nah, menurut uang receh pribadi, sekarang Bitcoin itu sedang mencoba untuk testing di sekitaran area highest level sebelumnya, yaitu di sekitaran level 29.500-an teman-teman, sampai 30.000. Dimana kita sama-sama tahu area tersebut itu mempertahankan pergerakan Bitcoin di sekitaran bulan April tanggal 26-an teman-teman. Dan selain itu, area tersebut kalau menurut uang receh pribadi bisa menjadi area major resisten yang harus benar-benar kita break sebelum Bitcoin itu bisa sampai ke level sekitaran 35 ribuan. 35.000 itu adalah resisten dari pergerakan tahun lalu, dan menurut uang receh kita lebih fokus terlebih dahulu ke area resisten di sekitaran angka 30 ribuan teman-teman. After break dari posisi ini kita akan melihat terlebih dahulu akankah ada konfirmasi clear breakout, artinya Bitcoin memang break dalam posisi sempurna dan after itu terjadi retest satu kali atau dua kali dan Bitcoin mampu memaintain posisinya di atas dari support 29.500-an. After itu terjadi, mungkin ada potensiali Bitcoin akan langsung naik lagi teman-teman. Meskipun secara RSI uang receh tadi lihat sudah berada di posisi 82. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya masa oversold. Tapi kalau kita belajar dari pergerakan-pergerakan sebelumnya, sebenarnya kalau kita menganut teori RSI atau stochastic RSI, sebenarnya itu nggak bisa dijadikan 100% kenaikan atau 100% after itu terjadi sedikit koreksi teman-teman. Itu hanya sebuah indikator market sekarang kalau menurut uang receh pribadi tidak begitu bergerak menurut dengan apa yang ada di indikator, meskipun kita bisa menjadikan indikator tersebut sebagai salah satu alat bantu untuk meyakinkan kita berada atau mau entry di posisi berapa. Nah, sekarang Bitcoin berada di 29.400 dan besar harapan uang receh Bitcoin untuk hari ini maksimal di jam 7 besok pagi untuk closing candlenya bisa close di atas setidaknya 29.900-an atau mungkin bahkan close di atas 30.000 teman-teman. Kalau hal itu terjadi, uang receh akan sangat super bullish. Dan menurut uang receh pribadi, pergerakan overall dari minggu ini itu mengindikasikan bullish yang cukup panjang teman-teman, dimana uang receh ukur untuk peningkatan Bitcoin dalam satu minggu ini kurang lebih berada di angka 19,24%. Itu adalah peningkatan yang cukup impulsif dalam satu mingguan. Nah, selain itu, uang receh melihat probabilitas sekarang Bitcoin untuk retest ke bagian bawah ini sudah sangat jauh sekali, apalagi kalau kita berpatokan dengan IMA 21 flexible resisten atau flexible support ini. Menurut uang receh kita jaraknya cukup jauh dengan IMA 21. Artinya pergerakan ini mungkin akan cenderung seperti ini teman-teman. After Bitcoin menguat mungkin akan ada retest lagi ke IMA 21, tapi untuk retestnya uang receh percaya tidak akan jauh-jauh dari posisi sekitaran 28.300 sampai 28.500 teman-teman. Karena kita melihat jaraknya antara IMA 21 dengan candlestick cukup jauh sekali. Asalkan tidak ada sentimen negatif yang merusak lari Bitcoin, uang receh percaya atau consider Bitcoin untuk minggu ini
bisa close di atas 30.000. Sekali lagi, it's not financial advice. Nah, kita akan coba cek di time frame for hourly. Di time frame for hourly, kita melihat chart dari Bitcoin sebenarnya cukup clear, di mana memasuki di tanggal 15 kita berada di posisi dip 24.800, dan after itu terjadi pola yang namanya V formation, dan kita berhasil break dari konsolidasi terakhir teman-teman, di mana itu sebenarnya clear breakout dari area sini, dan bahkan kita berhasil membentuk yang namanya lower high dari pergerakan sebelumnya. Nah, ini sebenarnya mengindikasikan awal dari pergerakan Bitcoin yang cukup masif. Apalagi setelah itu di sekitaran tanggal 20 Juni kita melihat juga Bitcoin mampu break dari posisi konsolidasi di sekitaran tanggal 6 Juni teman-teman, dimana posisi itu juga clear breakout di level 27.200-an. Dan hal yang tidak uang receh sangka sebenarnya, pada kesempatan kali ini Bitcoin juga berhasil break dengan clear dari posisi 28.200 sampai 28.300 teman-teman. Bahkan di time frame for hourly kita melihat pergerakan Bitcoin sepertinya tanpa menemui hambatan sama sekali di 3 resisten ini terutama. Dan sekarang kita melihat harga Bitcoin memang masih terkonsolidasi, karena kita melihat harga sekitaran 29.500 sampai 30.000 itu merupakan level resisten yang cukup major. Nah, potensial yang perlu kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin ini teman-teman, jika Bitcoin di area 30.000 ini nanti menemui yang namanya rejection, kita perlu memantau konfirmasi apakah rejection itu mampu membuat drop Bitcoin, ataukah itu rejection sementara sebelum Bitcoin memang benar-benar mampu break dari area 30 ribuan. Dan jika rejection terjadi cukup masif, titik yang perlu kita pantau adalah titik resisten sebelumnya yang sekarang sudah menjadi support teman-teman, yaitu berada di sekitaran 28.300-an. Nah, ada kemungkinan memang Bitcoin after menyentuh ke level 30 ribuan akan terjadi tekanan seller, tapi kita akan lihat dulu tekanan sellernya seberapa masif atau seberapa impulsif. Cukupkah tekanan seller itu membawa pergerakan Bitcoin kembali ke bawah ke kisaran level 28.300-an, ataukah itu tekanan seller biasa dan setelah itu buyer akan mengambil alih lagi teman-teman. Nah, itu adalah beberapa kemungkinan atau probabilitas yang bisa terjadi di pergerakan Bitcoin yang sekarang. Nah, kesimpulan dari video ini, Uang Receh berpendapat bahwa pump Bitcoin pada hari ini mungkin disebabkan oleh 2 institusi besar yang akan masuk ke kripto, ya, itu BlackRock dan juga Fidelity, di mana Uang Receh berpendapat cukup yakin di sini bahwa pergerakan di Bitcoin itu hanya terjadi Bitcoin saja teman-teman. Artinya untuk altcoin atau alt season itu belum terjadi atau belum terlihat. Nah, Uang Receh melihat aliran uang sekarang memang masih masuk ke Bitcoin, dan ini artinya jarak antara Bitcoin dengan altcoin akan semakin lebar teman-teman. Dan selain itu, dari segi price action, Uang Receh masih cukup khawatir untuk hari ini sebenarnya Bitcoin mampu break dari posisi 30.000. Artinya ini benar-benar super krusial, di mana kita melihat posisi dari RSI itu sudah cukup mentok. Kita tinggal lihat saja untuk pergerakan Bitcoin atau konfirmasi dari candle selanjutnya. Akankah Bitcoin mampu break dari area major resistennya, ataukah Bitcoin kembali terreject untuk mengetes ke kisaran level 28.300. Dan jika hal ini terjadi, sebenarnya Uang Receh masih cukup bullish. Karena apa? Jika Bitcoin itu terreject dari level 30.000 dan retest ke area 28.300, ini akan jadi sebuah step yang cukup bagus teman-teman. Karena apa? Di sini kita akan melihat yang namanya lower low, dan setelah itu muncul yang namanya higher low melebihi higher low sebelumnya, dan after itu kita butuh satu lagi lower low, dan setelah itu kita butuh yang namanya higher low lagi teman-teman, untuk memantapkan pergerakan dari Bitcoin yang sekarang.
Nah, sekian dulu untuk penjelasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik, bisa dibantu like, bisa dibantu subscribe, dan share ke teman kalian. Thank you for watching till the end. See you on the next video.